Hei, Lutz. Aku pergi dulu. Dimengerti. Aku akan berada di belakangmu, Ralph. Setelah mendengar bahwa kakakku Ralph sedang dalam perjalanan keluar, aku buru-buru membungkus ham dan roti sebelum memasukkannya ke dalam keranjang bersama dengan peralatan berburuku. Lalu aku memasang keranjang di punggungku dan berlari keluar rumah. Ralph tidak harus pergi ke hutan bersama orang lain lagi, karena dia dibaptis dan bekerja di setiap hari. Tapi sekarang dia bisa pergi ke hutan kapanpun dia mau, yang berarti dia biasanya pergi bersama teman-teman kerja. Aku tidak lagi sering pergi ke hutan bersamanya, jadi aku merasa sedikit bersemangat saat berlari menuruni tangga. Kukira hari ini akan sangat panas. Saat menuju ke rombongan anak-anak yang sedang menunggu untuk pergi ke hutan, aku merasakan pergantian musim melalui panasnya sinar matahari yang menerpa kulitku. Aku juga bisa melihat Fei dan Tuuli di tempat pertemuan. Meskipun juga telah dibaptis, mereka pergi ke hutan bersama anak-anak kecil hari ini. Melihat mereka bertiga bersama di sini membuatku merasa kangen. Ralph, Lutz. Selamat pagi. Tuuli berbalik dan melambai setelah melihat kami. Pagi, Tuuli. Bagaimana main? Sudah 3 hari penuh, jadi kurasa demamnya sudah akan turun. Main rupanya kelelahan karena menebang kayu dan membuat barang-barang mokan itu sehingga dia harus terbaring di tempat tidur selama berhari-hari. Tidak juga. Sudah 3 hari sejak dia pingsan di ruang penyimpanan dan demamnya masih sangat tinggi. Aku sangat khawatir. Tuuli, dengan alis berkerut, menunduk dan menggelengkan kepalanya. 1 atau 2 hari terbaring di tempat tidur adalah hal yang normal bagi Main, tapi demam tinggi yang berlangsung selama 3 hari tidaklah biasa. Dia tampak muak karena khawatir. Dia akan baik-baik saja. Main belum membuat buku, dia tidak akan mati semudah itu. Main memang lemah dan sakit-sakitan, tapi dia selalu mengejar mimpinya dengan semua yang dimilikinya. Aku tidak pernah mengerti apa yang dia bicarakan ketika dia membahas buku. Penjelasannya tidak sampai kepadaku. Tetapi aku tahu bahwa Main benar-benar melakukan semua yang dia bisa untuk membuatnya. Tidak ada yang menginspirasiku untuk melakukan yang terbaik selain melihat dia bekerja begitu keras untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dalam tubuhnya yang kecil dan lemah. Ditambah, dia bilang dia akan mengenalkanku pada mantan pedagang keliling. Karena pedagang keliling selalu berpindah-pindah kota, sulit bagiku untuk menemukan orang yang akan membawaku sebagai magang. Aku dengar bahwa guru Main di pintu gerbang dulunya adalah pedagang keliling, jadi aku meminta Main memperkenalkanku kepadanya. Seseorang seperti dia mungkin saat ini masih memiliki koneksi dengan pedagang keliling. Mungkin dia bisa memperkenalkanku kepada salah satunya dan aku bisa menjadi magang mereka. Ketika Main berjanji untuk memperkenalkanku padanya, dia berkata, "Aku juga terkadang membantumu, Lutz," dan kemudian tertawa dengan bangga. Aku punya janji dengan Main, jadi dia pasti akan membaik. Kamu benar, Lutz. Main akan baik-baik saja. Pasti. Ekspresi Tuuli menjadi sedikit cerah. Kita pergi. Dengan pengumuman Ralph, barisan sekitar 10 anak kecil mulai berjalan ke hutan. Kita bisa berjalan lebih cepat tanpa Main, ya. Ahaha. Main benar-benar berjalan lambat. Tapi tidak apa-apa, karena kamu selalu membantunya. Begitu sekelompok anak melewati dinding kota, Tuuli, sebagai gadis yang lebih tua dengan rasa tanggung jawab yang kuat, selalu berakhir dengan mengurus semua anak. Dia tidak bisa menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk mengawasi Main. Ralph, aku akan bersama Fei untuk memimpin grup. Maukah kamu menjaga dari belakang bersama Lutz? Iya. Pokoknya, Lutz, aku heran kamu repot-repot melakukan semua itu. Ralph bergumam kepadaku dengan nada suara putus asa setelah melihat Tuuli pergi. Aku memelototinya. Melakukan semua apa? Menjaga Main. Aku bisa tahu hanya dengan menonton itu rasa sakit yang luar biasa di pantat. Ralph dikenal di seluruh lingkungan sebagai pria baik yang memperhatikan orang lain, tetapi dia bertindak seperti itu di depan umum karena dia ingin caper kepada Tuuli. Dia memperlakukanku dengan sangat berbeda ketika dia tidak ada. Aku senang aku seumuran dengan Tuuli. Nadanya cukup tulus, tapi aku hanya mengangkat bahu. Aku merawat Main sebagian demi kentunganku sendiri, jadi itu bukan masalah besar.
Sepertinya tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini kecuali aku, tetapi Main tahu segala macam cerita aneh, dan dia tahu cara menulis. Dia bahkan bisa memperkenalkanku kepada seorang pedagang keliling. Main memiliki sisi lebih tersendiri, kataku, hampir secara refleks. Ralph menatap ke arahku, matanya penuh perhatian. Contohnya, hal pertama yang terlintas di benakku adalah tentang pedagang keliling, tapi aku tidak ingin membicarakannya. Ralph dan kakakku yang lain selalu tertawa dan menyebutku bodoh ketika aku mengatakan aku ingin menjadi pedagang keliling. Aku diam-diam ingin mewujudkannya dan membuat seluruh keluargaku terkejut. Main membagi makanannya denganku dan mengajariku resep yang lezat, jadi ya. Yang kamu pedulikan hanya makanan, ya. Ralph tertawa, tapi makanan adalah alasan terbesar mengapa aku begitu serius mengawasi Main. Menghabiskan waktu bersamanya berarti ada makanan lebih untukku. Dan jika aku membantunya, aku bisa memakan makanan yang sangat lezat. Apa yang membuatmu sombong? Kamu makan makanan itu juga. Ya, karena rasanya lezat dan aku membantu membuatnya. Mengapa aku tidak memakannya? Kakakku biasa mencuri makananku, jadi aku memakan kacang-kacangan dan buah-buahan sambil memungut kayu bakar. Musim dingin adalah yang terburuk, karena aku tidak bisa pergi memungut kayu bakar. Tidak ada pertemuan berarti tidak ada buah, dan badai salju membuat kami terkurung sepanjang waktu, makanan menjadi lebih langka daripada musim lainnya. Kue parue yang suatu hari dipikirkan Main untuk bantu mengisi perutku selama musim dingin mudah dibuat, terlebih menggunakan sisa parue yang biasanya kami tinggalkan untuk pakan burung. Kau bisa membuat bertonton darinya tanpa keringat, dan itu sangat bagus sehingga aku masih tidak bisa mempercayainya. Dan yang terbaik dari semua itu, karena setiap orang mendapatkan piring mereka sendiri dengan kue parue mereka sendiri, aku tidak perlu khawatir kakakku mencurinya dariku. Hari itu menandai awal dari Main yang mengajari kami resep lezat setiap hari yang cerah saat kami mengumpulkan parue. Jika aku mengikuti instruksi Main, aku akan mendapat banyak makanan enak. Saat aku menyadarinya, aku berjanji padanya bahwa aku akan membantunya dan menjadi kekuatan yang tidak dia miliki. Sebagai gantinya, aku akan memakan banyak makanan. Aku akan bekerja sekuat tenaga untuk mendapatkan makanan lezat. Oke, kita akan berkumpul di sini setelah bel kelima berbunyi. Paham? Oke. Kami menentukan titik pertemuan setelah sampai di hutan dan kemudian membiarkan anak-anak berpencar untuk memungut barang. Karena Ralph dan Faye ada di sini hari ini, aku pergi berburu. Seharusnya sudah musim sumil sekarang. Aku yakin ada banyak yang berkeliaran. Ralph menyeringai, memegang jaring. Sumil adalah hewan kecil yang bahkan anak-anak kecil seperti kami bisa memburunya. Mereka setinggi lututku dan daging, kulit, tulang, bulu, dan lemak mereka akan berguna. Daging mereka sangat lembut dan lezat dibandingkan dengan hewan lain yang bisa kami buru. Karena Sumil suka makan rutrep, buah musim panas, daging mereka menjadi lebih baik karena jumlahnya bertambah selama musim panas. Saat berburu Sumil, kau ingin berpencar menjadi beberapa kelompok. Satu untuk mengejar buruan, satu untuk berbaring menunggu dengan jaring. Aku dan Lutz akan berburu. Tuuli dan Ralph, siapkan jaring, kata Faye. Nama yang tidak ada hubungannya dengan Phoebus, saat dia mulai mendiskusikan rencana untuk menangkap Sumil dengan kami. Ada bukit kecil jika lebih dalam ke dalam hutan, dan karena Sumil memiliki kecenderungan untuk lari ke tempat lebih tinggi untuk menghindari predator, hal terbaik yang harus dilakukan adalah mengejar mereka dan masuk ke dalam jaring yang telah disiapkan. Setelah melihat Ralph dan Tuuli naik ke lokasi yang diatur dengan jaring, Faye dan aku mengambil batu dan mulai mencari Sumil secara berdekatan. Jika kami dapat menemukan sepetak rutrep, kami dapat menemukan Sumil di dekatnya. Berburu Sumil penting untuk menghentikan mereka memakan rutrep. Ada satu. Hohwoah. Hohwoah hohwoah. Kami menemukan seekor Sumil memakan 1 ton rutrep dengan sangat cepat, mulutnya berwarna merah cerah karena jus, dan segera mulai menirukan suara binatang besar. Sumil itu tersentak dan mulai berlari ke semak-semak. Pih, pih pih. Sumil lain yang makan di dekatnya juga lari setelah mendengar jeritan sesamanya.
Mereka semua lari serempak, berpencar dan semua bergegas ke bukit kecil dengan harapan memaksimalkan peluang bertahan hidup. Hoh wah! Suara Fei terdengar dari sudut yang berbeda. Sumil yang melarikan diri dengan tergesa-gesa mengubah arah. Aku juga berlari, berteriak agar Sumil tetap berkumpul sehingga sebanyak mungkin akan menabrak jaring Ralph dan Tuli di depan. Pada akhirnya, 6 Sumil berlari bersama dalam satu kelompok ketat dan langsung menuju ke jaring. Kami menangkap mereka semua tanpa membiarkan seekor pun lolos. Iya, baiklah, ayo pergi ke sungai. Setelah menusuk pisau ke jaring untuk mengiris leher Sumil dan melepaskan cakar mereka, kami mengeluarkannya dari jaring dan menyeret kaki belakang mereka ke dasar sungai. Cakar kaki depan Sumil beracun, jadi kami memotongnya terlebih dahulu agar aman. Kau hanya berburu hewan sebanyak yang kau bisa bawa pulang. Ralph dan Fei bisa membawa 2 ekor, tapi itu masih terlalu sulit bagiku, jadi kurasa aku hanya akan membawa 1 ekor. Sama halnya dengan Tuli. Bahkan saat diseret ke sungai, para Sumil yang belum mati itu menyerang dan meronta, mencoba menyerang dengan kaki depan mereka. Aku mengencangkan cengkeramanku sehingga yang aku pegang tidak bisa lari. Ketika kami sampai di sungai, kami mulai menyembelih mereka. Aku merasakan denyut nadi Sumilku dan mendesah lega. Jika sudah mati, bau darah akan lebih meresap ke dalam daging. Semakin cepat aku mengeluarkan darah dari dagingnya, semakin baik. Hati-hati, Ralph memperingatkan. Semua mengangguk saat kami menyiapkan pisau. Sumil adalah Phoebus, makhluk sihir. Jika kita tidak membantai mereka dengan hati-hati, pisau kita akan mengenai batu keras yang dikenal sebagai kristal mana di dalam tubuh mereka, dan jika itu sampai terjadi, Sumil akan memudar dan menghilang. Kami semua memukul kepala Sumil dengan gagang pisau kami untuk menjatuhkan mereka sebelum menusuk perut bagian bawah mereka dan menarik pisau ke atas. Kio. Aku mengacaukannya. Tuli, tampak menyedihkan, menyaksikan Sumilnya meleleh menjadi cairan kental yang gelap. Dia kemudian mengambil kristal mana dari cairan gelap dan mencucinya di sungai, bahunya merosot sedih. Tuli, kau dapat membawa salah satu milikku. Sembelih yang ini dan bawa pulang, Ralph menawarkan, menunjuk ke salah satu Sumil yang dibawanya. Sungguh. Terima kasih, Ralph. Kalau begitu, kamu bisa ambil kristal mana ini, ujar Tuli, bertekad untuk tidak mengacaukan kali ini, dengan hati-hati menyelipkan pisaunya. Fei menyeringai kejam. Sumil itu terlihat seperti main, ya. Keduanya berwarna biru dan semacamnya. Tidak, diam. Kamu membuatku kesulitan. Tuli melawan intimidasi Fei dan dengan sukses menyelesaikan penyembelihannya, mengeluarkan organ Sumil dan mencuci darah darinya. Pikirkan tentang itu. Main dan Sumil keduanya sangat lemah, bukan? Tapi ketika marah, mata mereka seperti pelangi dan sebagainya. Apa bedanya? Sumil biasanya lari begitu saja, tetapi jika sang induk melihatmu membunuh anak-anak mereka, mata mereka bersinar seperti pelangi dan mereka akan menyerangmu. Fei mengatakan itu seperti yang dilakukan Main ketika dia marah. Memang ketika Main benar-benar marah, matanya menyipit dan suasananya benar-benar berubah. Kemudian, matanya yang biasanya keemasan akan mulai berubah warna, seolah-olah ada lapisan minyak yang menutupinya. Itu salahmu karena membuatnya marah, Fei. Kau menginjak-injak papan tanah liat yang dia buat dengan kerja keras. Aku memelototi Fei saat bersiap untuk pergi. Aku sudah selesai memotong sumilku, tetapi dia baru saja memulai sumil keduanya. Aku tidak berpikir dia akan segila itu, gah. Sial, aku mengacaukannya. Pikiran tentang kemarahan Main rupanya merusak fokus Fei saat dia memotong. Dia mendecakkan lidah saat melihat kolam hitam sumil di bawahnya dan kemudian, menghela nafas, mengeluarkan kristal mana untuk membersihkan darah. Hei Lutz, pulanglah lebih awal bersama Fei dan jual ini di toko kristal. Aku dan Tuli harus tetap di sini untuk mengawasi anak-anak kecil. Oke, aku menangkap kristal mana yang dilemparkan Ralph ke arahku dan mulai pulang bersama Fei. Kami harus kembali ke kota sebelum toko yang membeli kristal mana tutup. Kami mengambil sumil kami, yang sudah bersih dari darah, dan mengikatnya ke ranting yang kami bawa di punggung kami.
Kami pergi sebelum anak-anak lain dan pulang ke kota. Kemudian kami menyelinap melalui jalan setapak, bergegas ke toko kristal di dekat gerbang barat. Bel kelima berbunyi tepat sebelum kami sampai di gerbang, yang berarti semakin banyak toko yang bergegas untuk berkemas. Termasuk yang di sebelah toko kristal, menakutkan, tapi untungnya tempat tujuan kami masih buka. Kami masuk ke dalam bersama-sama. Pak, kami mau jual ini. Toko kristal membeli kristal mana, jadi kami meletakkan kristal mana yang serukuran kelingking kami di konter. Pemilik toko mencubit kristal itu dan mengangkatnya untuk memeriksanya. Dilihat dari ukurannya, kupikir ini dari sumil. Kami mengacau saat menyembelihnya. Hahaha, sayang sekali. Ini, masing-masing satu tembaga tengah. Terima kasih, Tuan. Setelah menjual kristal mana kecil, kami tidak bisa menggunakan masing-masing tembaga tengah untuk diri kami sendiri. Fei dan aku bergegas keluar dari toko. Fei menjentikkan tembaga tengah di tangannya dan menyimak suara yang bagus darinya. Lutz, ayolah, ayo kita jalan-jalan di kota bagian timur. Itu uang Ralph, bukan uangku. Aku tidak punya apa-apa. Dia tidak keberatan berbagi sedikit, ayolah. Di bagian timur kota terdapat banyak pedagang, penginapan, dan tempat makan. Dengan dibukanya bar dan pedagang yang merayu pelanggan potensial, bagian timur kota pasti akan menjadi sangat sibuk dengan sangat cepat. Kami menuju ke sana dan Fei segera menggunakan tembaga tengahnya untuk membeli 2 ransels, buah lezat yang mudah dimakan. Dia kemudian melemparkannya ke arahku sambil menyuruhku untuk tidak menjatuhkannya. Aku melompat ke udara untuk menangkapnya, jelas tidak ingin menjatuhkan buah yang ingin diberikan Fei kepadaku. Kami mulai berjalan pulang, mengunyah raselnya dengan keras. Bel ke-6 berbunyi segera setelahnya, yang menjadi tanda penutupan gerbang. Toko dan workshop di mana-mana mulai tutup. Beberapa saat kemudian, jalan yang kami lalui dibanjiri oleh orang-orang yang berjalan pulang seperti kami. Kami meluncur ke gang untuk menghindari keramaian dan mengambil jalan pintas untuk pulang. Matahari mulai terbenam dan aku bisa melihat gang itu semakin gelap di depan mataku. Kamu tahu, Lutz, kamu menghabiskan banyak waktu bersama Main. Tidakkah menurutmu dia menakutkan? Kata Fei dalam kegelapan, suaranya sedikit lebih pelan dari biasanya. Aku menoleh untuk melihatnya dengan heran dan melihat bahwa dia tidak menunjukkan seringai nakal seperti biasanya. Tampak takut. Saat Main memelototiku dengan mata pelangi itu, rasanya seperti aku tidak bisa bernapas. Itu menyakitkan. Hanya memikirkan itu saja membuatku takut. Main hanya aneh dan menakutkan. Aku sedikit memiringkan kepalaku dan mencoba berpikir keras tentang kengerian Main. Dia agak menakutkan, karena kepalanya seperti diciptakan dengan berbeda dari kita. Jika dia datang mengayunkan tongkat pada kita, kita akan mengalahkannya dengan mudah. Tapi Main tidak akan pernah melakukan itu. Dia menakutkan karena kamu tidak tahu apa yang akan dia lakukan padamu. Tapi tidak apa-apa. Kau hanya tidak boleh membuatnya marah. Dan satu-satunya hal yang membuatnya marah adalah sesuatu terkait buku, jadi ya. Aku mendengar Fei mendesah lega. Baik, aku hanya akan coba menghindarinya. Aku tidak tahu apa yang akan membuatnya marah atau tidak. Dia menggelengkan kepala. Aku tidak bisa menanyakan ini kepada orang lain, karena mereka tidak akan mengerti. Senang aku tahu apa yang harus dilakukan sekarang, gumamnya sambil membuang isi ranselnya yang sudah dimakan habis. Aneh dan menakutkan, ya. Aku tidak tahu tentang itu. Aku juga membuang ranselku yang sudah habis dan menatap langit biru yang semakin gelap. Karena semakin mirip dengan rambut Main, bulan muncul, tampak seperti warna matanya.